sedikit atau hanya satu gitu ya. Kemudian ada perbedaan merek, ada ketidakbebasan keluar masuk pasar misalnya ya. Itu menyebabkan pasar itu tidak sempurna. Nah, dalam pasar persaingan tidak sempurna, tentu perusahaan itu punya kekuatan untuk merubah pasar, gitu ya, merubah harga. Kita masuk ke monopoli. Jadi pasar monopoli itu adalah pasar yang hanya ada satu produsen. Pasar hanya ada satu produsen, hanya ada satu penjual, gitu ya. Jadi di sini nampak bahwa kurva permintaan itu hanya ditunjukkan oleh kurva permintaan yang dihadapi oleh satu perusahaan. Monopoli harus membuat keputusan ya untuk memproduksi banyak barang. Jadi ada beberapa hal kenapa terjadi monopoli, misalnya karena undang-undang ya mengizinkan. Contoh misalnya di kita ada dibolehkannya barang-barang terutama yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Kemudian negara membentuk satu perusahaan gitu ya, misalnya Pertamina gitu ya, atau PLN dan lain-lain. Ada dua hal lagi yang bisa menjadikan pasar monopoli. Apa menurut Anda? Selain undang-undang itu apa? Adanya penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh suatu perusahaan, Pak. Oke, ya. Siapa barusan? Asep. Asep, ya. Jadi betul. Jadi kalau ada penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh satu perusahaan, ya pasti dia monopoli gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu pabrik aqua misalnya ya, pabrik aqua menguasai sumber daya air gitu ya. Sumber daya air dikuasai oleh dia sendiri, yang lain tidak bisa, maka akan terjadi monopoli gitu ya, akan terjadi monopoli. Satu lagi apa? Adanya skala ekonomis. Adanya skala ekonomis, ya betul. Jadi adanya skala ekonomis, akan adanya economies of scale ya, skala ekonomis. Artinya apa itu skala ekonomis itu? Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Ya, ya artinya itu betul skala ekonomi. Apa? Skala ekonomi itu artinya penambahan skala produksi ya, yang menyebabkan average cost atau biaya rata-rata itu semakin turun gitu ya, semakin turun. Jadi peningkatan atau penambahan skala produksi yang menyebabkan average cost ya, average cost itu turun. Jadi semakin turun average cost yang dialami oleh perusahaan, maka dia semakin kuat gitu ya, semakin memiliki daya saing, semakin memiliki daya saing. Sehingga kalau dia hanya sendirian di pasar karena memiliki daya saing tinggi, ya pasti terjadi monopoli kan gitu ya. Artinya orang lain tidak bisa masuk ke pasar ya, karena memang tidak mampu bersaing dengan perusahaan ini. Nah, itu karena economic of scale ya. Economic of scale. Nah, dalam pasar persaingan sempurna biasanya harga sebagai perusahaan sebagai penerima harga. Tapi kalau di monopoli justru monopoli adalah pembentuk harga ya, pembuat harga. Pembuat harga. Jadi dia yang menetapkan harga berapa saja adalah dia gitu ya. Biasanya monopoli menetapkan harga itu kalau economies of scale itu tidak tinggi-tinggi gitu ya. Kalau tinggi nanti memberi ruang kepada orang lain untuk masuk ke pasar. Justru dengan harga yang serendah-rendahnya ya, yang makin rendah, maka secara otomatis membuat piranti itu barrier
perusahaan lain untuk masuk ke pasar sehingga dia bisa bertahan sendirian gitu ya. Artinya di situ ada yang disebut dengan persaingan harga. Perusahaan yang menetapkan harga rendah maka dia akan berhasil bertahan di pasar. Nah, monopoli memberikan gambaran bahwa ini ya, bahwa di perusahaan, karena ada satu perusahaan dia menghadapi kurva permintaan sendiri yang dihadapi. Ini faktor-faktor tadi yang menyebabkan monopoli ya, ekonomi sosial, kemudian undang-undang dan lain-lain. Terus ini ekonomi soft skill itu begini nih gambarnya ya. Jadi kalau dia nih skala produksi 1 gitu ya di atas cost-nya, kemudian skala produksi 2 berikutnya ini semakin turun ya, ada long run average cost menurun ya. Long run average total cost menurun nih, menurun. Ini economies of scale namanya. Jadi kurva ini menurun. Ya, gimana? Oke ya. Nah, bagaimana monopoli membuat produksi dengan keputusan harga? Ya, pertama dia kalau monopoli itu produsen bertindak sebagai penjual ya. Ya, kemudian yang kedua kurva permintaannya turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian dia bertindak sebagai price maker, pembuat harga gitu ya. Kemudian harga dia tetapkan semakin rendah dengan kenaikan jumlah barang yang diperjualbelikan. Oke, itu ya. Sedangkan dalam perusahaan yang persaingan sempurna, Anda tahu sendiri di sini banyak penjual ya. Kemudian kurva permintaannya horizontal, kemudian bertindak sebagai penerima harga, kemudian jumlah barang yang diperjualbelikan banyak, tapi setiap perusahaan itu hanya memproduksi sebagian kecil, sehingga tidak bisa mempengaruhi harga atau harga sama. Itu dalam pasar persaingan sempurna. Oke, jadi ini kurva permintaan pasarnya adalah kurva permintaan yang sesuai dengan kurva permintaan monopolis. Kurva permintaan pasar berslop negatif ya. Jadi kalau misalnya jumlah barang yang ditawarkan banyak, harga semakin turun. Kurva permintaan berslop negatif ini secara tidak langsung menyatakan bahwa jika ingin menjual output yang lebih banyak, maka monopoli tersebut harus menurunkan harga barang. Jadi ini kurva permintaan monopoli ini yang ini ya. Ini yang kurva permintaan pasar persaingan sempurna. Rumus revenue-nya sama aja ya. Rumus revenue atau penerimaan, total revenue pasti P kali Q, kemudian average revenue TR dibagi Q ya sama dengan P, marginal revenue juga sama, delta TR dibagi delta Q ya. Cuman konsekuensinya dalam persaingan sempurna ini akan dalam pasar monopoli ya, ini akan ada perbedaan antara average revenue dengan marginal revenue nih, karena harga yang berbeda, harganya yang turun. Makin banyak Q, makin turun harga nih. 11, 10, 9, 8, 7, dan seterusnya ya. Total revenue hasil kali kolom 1 dari kolom 2, P kali Q. Kemudian AR-nya itu pasti sama dengan P ya. Sama dengan P. MR itu tidak sama dengan P ya. Jadi delta TR dibagi dengan delta Q. Nah, turunnya makin tajam ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Ya. Ya, ini
dari monopoli tadi seperti saya jelaskan ya, memperlihatkan bahwa marginal revenue-nya memiliki hal yang berbeda dengan harga ya, berbeda dengan harga. Kita lihat ini kurvanya nih. Jadi kalau misalnya ini harga semakin turun, harga ini pasti sama dengan ini ya, sama dengan AR nih, sama dengan AR sama dengan demand nih. Ini turun ya, yang agak hijau ya. Ini kurva AR-nya, sementara kurva MR turun lebih tajam. Lebih tajam ini yang ungu nih, MR ya. MR. Oke, kita lanjut. Ini ya, ini secara khusus ini average revenue dengan marginal revenue. Persis seperti tadi sebetulnya. Kemudian kita melihat ya di sini kesimpulan dari gambar bahwa MR-nya kurang dari P ya. MR kurang dari P. Kemudian di sini increase sell. Jadi jumlah penjualnya naik ya, tetapi harga harus turun ya. Harga harus turun. Nah, kalau dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna, ini MR sama dengan P kalau dalam pasar persaingan sempurna. Oke, lanjut. Pada kurva permintaan yang tadi yang digambarkan, kurva MR lebih kecil daripada kurva permintaan, atau slope dari MR harus setengah dari kurva permintaan ya, setengah. Hal ini dapat dibuktikan secara matematis. Ini secara matematis misalnya P sama dengan A plus BQ ya. Kalau kita turunkan ini TR-nya P kali Q, jadi A Q min B Q kuadrat ya, bukan Q2 itu. B Q kuadrat. Dari persamaan di atas, maka MR yang merupakan turunan pertama dari TR menjadi A min 2BQ. Nah, jadi beda tadi kalau P sama dengan A min BQ, kalau MR sama dengan A min 2BQ. Jadi dua kali penurunannya ya. Dua kali penurunannya. Kurva permintaan perusahaan dalam pasar monopoli di atas diperoleh dari membagi TR dengan jumlah output Q. Jadi TR dibagi Q itu kurva permintaan. Diketahui bahwa TR mengalami peningkatan, terjadi penurunan pada MR, dan pada saat TR mengalami puncaknya nilai MR menunjukkan angka sama dengan 0. Jadi pada TR tertinggi itu MR-nya sama dengan 0. Sedangkan pada saat TR mengalami penurunan, nilai MR menunjukkan angka negatif ya. Angka negatif. Kita akan melihat nanti kurvanya. Antara TR dengan ini ya. Nah, ini kurvanya. Jadi ini kurva TR tertinggi ya di puncak. Ini MR sama dengan 0 nih, memotong sumbuki ya. Memotong sumbuki. Kemudian dalam kurva permintaannya, dalam kurva permintaan nih, Anda kan sudah belajar elastisitas titik ya. Sampai kurva permintaan nih di atas tengah-tengah berarti elastis. Di sini adalah unitary E sama dengan 1. Kemudian ke sini kalau ke bawah menunjukkan inelastis. E-nya kurang dari 1 ya. Ini untuk kurva AR atau kurva demand ya. Kurva permintaan monopoli. Kurva permintaan monopoli. Pada saat tengah-tengah, pada ini titik kurva permintaan atau kurva AR tengah-tengah, E sama dengan 1, turun ke bawah ini pasti MR-nya sama dengan 0. Pasti MR-nya sama dengan 0.
Untuk menentukan keuntungan maksimum kita perlu ketahui ya kurva TR dan kurva total cost, karena keuntungan kan rumusnya tetap ya TR dikurangi total cost ya. TR kurangi TC adalah keuntungan. Keuntungan maksimum tentu ditunjukkan oleh selisih TR dan TC yang terbesar ya. Selisih yang terbesar dari TR dikurangi TC. Kalau kita lihat gambarnya ini, ya, kita lihat ini total revenue. Jadi total revenue itu tidak lurus ya dalam pasar monopoli. Ingat bedanya dengan pasar persaingan sempurna, total revenue tidak lurus, tapi melengkung ya sampai ke titik puncak nanti akan turun lagi. Cost, kurva total. Nah, kita lihat di sini kurva total cost dan kurva TR. Pertama lebih besar TC dulunya, lihat yang coklat ya. Di awal itu ini lebih besar TC dulu, kemudian mencapai ini titik potong berarti menunjukkan break even point, titik impas. Kemudian ini baru daerah laba. Ini daerah laba ya. Kemudian nanti akan sampai ke break even lagi di sini. Break even kalau dipaksakan akan menghadapi kerugian. Nah, untuk menentukan selisih terbesar, ini lihat selisih terbesar karena dua kurva ini tidak lurus ya, maka dibuat garis bantu yang lurus. Pertama yang menyinggung TR, ini yang T aksen itu, yang T aksen yang atas adalah garis bantu yang menyinggung TR. Jadi berada di luar itu ya, di atas kurva TR, tapi menyinggung, ingat. Kemudian garis yang sejajar dibuat juga ya, yang menyinggung total cost, ini yang C aksen. Nah, yang C aksen, sekarang antara titik singgung yang atas dengan titik singgung yang bawah itu ditarik garis ke bawah. Nah, garis ke bawah seperti di sini ditarik ke Q0 ya, ke Q0. Nah, ini berarti pada produksi Q0 menunjukkan selisih terbesar antara TR dan TC. Ya. Ini garis yang tegak ya. Garis yang tegak itu menunjukkan garis yang menghubungkan titik singgung T aksen dan C aksen ya ke bawah. Berarti itu kuantitas produksi yang dihasilkan pada level yang terbaik. Jadi the best level of outputnya adalah Q0. Ya, Q0 ya. Itu menunjukkan laba yang maksimum. Coba silakan gambar ya, kurva ini digambar. Nah, kurva yang profit yang bawah ya, yang ini gambar kurva profit, kurva laba ya. Kurva laba. Lihat kurva laba ini tertingginya persis pada garis Q0 ini. Pada garis Q0. Ini laba maksimum namanya.
Ya, belum harus. Oke, ada pertanyaan sampai situ enggak? Saya izin bertanya, Pak. Kalau untuk Ya. profitnya melengkung gitu ya, Pak? Ya, profitnya kan rumusnya TR dibagi TC ya. TR daya dibagi TC, kalau lihat grafik TR dan TC ini jarak nih, jarak dari TR sini ya ke TC ini profit maksimum, selisih terbesar. Ya, kan TR yang atas nih, TR-nya yang biru ya, sementara TC yang coklat. Nah, jadi jarak dari sini ke sini itu adalah laba maksimum. Kalau digambarkan dengan kurva laba secara khusus, ini yang hijau nih, kurva laba. Lihat kurva laba secara khusus nih, yang hijau itu menunjukkan maksimumnya persis di Q0 ya, di Q0. Itu laba maksimum ya. Laba maksimum itu berarti laba yang tertinggi, ini di puncaknya di kurva laba. Oke ya. Ini gambarnya tidak sembarangan. Lihat kurva laba itu maaf. Ini kurva laba itu lihat ya. Nah, lihat kurva laba. Kurva laba itu dibuat di sini nih, diawali, lihat-lihat ya. Ini diawali di sini ya, diawali di sini itu dari titik break even nih. Pada saat break even kurva TR dan TC, ini kurva laba memotong sumbu absis ya. Lihat, kelihatan nggak? Lurus ya. Sumbu absis nih persis ya. Jadi kemudian naik terus ya. Naik terus, nah puncaknya itu di 10 kalau di sini ya. Kalau di sini di 10 kemudian menurun. Menurun terus kalau dilanjutkan nih profitnya akan turun seperti gambar ini. Ini makin kecil jaraknya nih. Sehingga pada BEC ini persis kurva laba memotong lagi di sini. Ya, di sumbu absis nih, memotong. Ini berarti BEP nih, di sini BEP juga. Di sini juga BEP. Jadi BEP itu definisinya BEP itu adalah kalau TR sama dengan TC ya. Break even point itu ya. Atau pada saat labanya berapa? Kalau BEP itu labanya berapa? 0, Pak. 0 kan? Nah, 0. Jadi kurva laba itu memotong ini, memotong sumbu absis ya. Itu menunjukkan laba sama dengan 0. Ya, ini dicontohkan nih, dicontohkan ya. Ini dicontohkan. Jadi pada saat P sama dengan 30, sebentar. Ini ya. Pada saat P sama dengan 30, Q-nya sama dengan 10, berarti berapa? TR-nya. Sudah ada nih. 300. 300 ya. Jadi 30 kali 10 ya. P kali Q 300. Nah ini pada 300 nih, lihat. Pada saat 300 nih. Pada saat 300, ini nih titik ini nih, 300 itu. Ya. Pada Q sama dengan 10. Ya, pada saat Q sama dengan 10 itu mencapai di sini nih TR-nya. Kemudian average cost-nya 10, average cost-nya 15. Pada Q 10, average cost 15 berarti total cost sama dengan 150. Ya, jadi pada Q sama dengan 10 ini di sini adalah 150. Ya, jadi jarak ini adalah 300 dikurangi 150. Jadi labanya itu adalah 150. Ya. Pada produksi Q10 labanya 150. Oke, paham? Iya, paham, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Awas, hati-hati ya. Yang slope yang ini, ingat slope yang ini ya. Slope yang ini adalah ini menunjukkan bukan P ya, tapi TR nih. TR, bukan P ya. Iya. Jangan sampai keliru, jangan sampai keliru.
Jadi dalam mikro Anda harus cerdas nih. Kapan itu menunjukkan P sumbu vertikal ya, kapan menunjukkan TR, kapan menunjukkan total cost. Gitu ya. Oke, dalam menentukan keseimbangan monopolis jangka pendek harus memenuhi syarat MR sama dengan MC. Nah, di situ kayak gambar ini ya, lereng total cost adalah MR, lereng total cost adalah MC, lereng total revenue adalah MR. Nah, lihat ini. Jadi T ke T aksen ya. T aksen dengan C aksen itu kemiringannya sama nih. Pada titik itu kemiringannya sama atau slope-nya sama. Ya, kalau slope sama, ingat slope TR itu adalah MR. Slope TC adalah MC, berarti MR sama dengan MC. Oke? Ya. Slope kemiringan ya, kemiringan. Oke, ya. Slope, kemiringan kan kalau dari dua garis sejajar, kemiringannya sama enggak kalau garis sejajar? Sama, Halo? Pak. Sama, Pak. Sama ya, kalau garis sejajar itu kemiringannya sama. Lihat ini, T aksen dan C aksen adalah dua garis yang sejajar. Berarti kemiringannya sama. Ya, kemiringan itu menggambarkan marginal masing-masing. Jadi kalau TC marginal cost, kalau TR marginal revenue. Jadi sama. Ini ya penjelasannya. Nah, kita lihat sekarang keseimbangan maksimum nih. Lihat gambar ini ya. Kita akan melihat laba maksimum. Coba perhatikan. Di sini ada 4 gambar yang pokok ya. Pertama AR dan MR. Itu yang turun ya, yang lurus. AR dan MR. Kemudian AC dan MC. Ini yang berbentuk U ya. AC dan MC. Yang perlu Anda perhatikan sekarang MR dan MC. Lihat MR dan MC. Marginal revenue dan marginal cost. Itu berpotongannya di sini ya. Ini berpotongannya di sini nih. MR dan MC. Inilah yang menggambarkan level terbaik atau the best level. Jadi kalau Anda turunkan ke bawah, ini menunjukkan output dalam level yang terbaik pada Q 0. Paham? Ya, pada Q 0. Ya, ini tunjukkan levelnya dulu. Kemudian tarik garis terus sampai atas. Ini akan memotong average cost. Ya, memotong average cost di titik B. Berarti ini menunjukkan tingginya ongkos. Ya, ini kalau tarik garis ke samping adalah ongkos. Kemudian tarik garis ke atas sampai ketemu kurva permintaan AR nih. AR di titik A ini menunjukkan P. Ya, karena AR sama dengan P. Oke ya. Nah, kita lihat ini P ini lebih tinggi daripada C, ya. Berarti ini laba. Laba ya, karena P di atas C, ya. Laba, ini laba per unit. Jadi kalau Anda jual barang harganya 20, ongkosnya hanya 15, Anda untung 5, kan gitu ya. Untung 5. Nah, jarak dari C ke P0 ini 5 misalnya. Misal itu ya. Nah, sehingga jumlahnya Q0. Nah, Q0. Kita akan membuat nih segi 4, P0 ke A, kemudian B, C, ini adalah laba total gitu. Laba total. Jadi kalau laba per unit tadi misalnya 5, nah kali jumlah produksinya berapa gitu ya, Q0-nya berapa. Ini berarti laba maksimum.
laba total maksimum. Terus TR-nya mana? TR ditunjukkan oleh tingginya P, ya, P kali Q0, P kali Q0, ya. Jadi P0 kali Q0 adalah TR. Ya, kalau di segi empatkan berarti segi 4 dari sini ya. Kalau ini titik 0 ke P0 ke A dan Q0 ini adalah TR. TC-nya adalah dari titik ini ke C, ke B, ke Q0. Itu adalah TC. Jadi sisanya adalah laba. Oke, kita lihat gambar berikutnya. Ini ya. Itu monopoli profit itu. Lihat. Ini kalau kasus yang berbeda dengan tadi, lihat. Titik potong MR dengan MC-nya ada di sini, tapi ongkos ada di bawah nih. Titik C-nya ada di bawah. Tapi tetap kita menarik garis sampai ke bawah. Ini berarti the best level of output-nya. Ya, key maksimum itu. Oke ya. Nah, ini dari garis yang ini ketemu ongkos di titik C dan ketemu P-nya ini AR-nya di titik B. Berarti ini harga monopoli dan ini ongkos monopoli ini. Ya, ini adalah yang diarsir menggambarkan laba total monopoli. Silakan dilihat lagi ya. Harus cermat ya dengan grafik nih kalau mikro itu ya. Ada pertanyaan sampai situ? Oke ya, kita lanjut. Ingat di sini catatannya nih untuk menentukan profit maksimum ya ketika sama dengan MC patokannya ya. Jadi ini output levelnya. Ini kalau output level di bawah MR sama dengan MC itu laba itu belum maksimum gitu ya. TR-nya turun ya. TR-nya turun. Ini kalau misalnya MR lebih besar dari MC gitu ya. MR lebih besar dari MC sama labanya turun, kemudian MR kurang dari MC juga sama sebetulnya. Itu akan mengalami penurunan. Oke ya. Kita lihat gambar ini.
Ini dulu lihat ya, MR sama dengan MC, jangan tertukar dengan titik potong MC sama dengan AC, beda ya. Kalau MC dengan AC ya, MC memotong AC itu menunjukkan produksi optimum. Ingat, MC dengan AC titik potongnya menunjukkan produksi optimum. Tapi kalau misalnya MC sama dengan MR itu menunjukkan the best level. Lihat, nih Ricky ya, Ricky coba lihat. Ini MR sama dengan MC itu ada di sini nih. Ya, Ya, Pak. coklat yang memotong biru muda. Itu MR sama dengan MC ya. Ini kalau ditarik garis ke bawah menunjukkan the best level. Ya, the best level of output. Kita lihat nih. Seperti ini ya. The best level kalau tarik garis ke atas itu akan memperlihatkan tingginya harga dan tingginya ongkos. Tingginya ongkos ditunjukkan oleh perpotongan dengan AC. Dengan AC ya. Nah, gimana kalau harga? Nah, ini kalau Q-nya di bawah Q bintang. Jadi the best level adalah Q bintang ya. Gimana kalau Q1? Ya. Kalau di Q1 labanya tidak maksimum karena di sini MR, lihat MR ada di atas MC. Di MR di atas MC ya. Jadi MR-nya lebih tinggi dari MC. Pada Q1 ya. Berarti laba tidak maksimum dan bukan produksi terbaik. Nah, sebaliknya nih. Pada P2, P yang lebih rendah. Ini Q-nya lebih banyak sebetulnya. Tapi pada saat Q yang lebih banyak, MR dengan MC beda. Ini MR-nya di bawah nih, MR. MC-nya yang di atas. Jadi MR tidak sama dengan MC. Ini juga menyebabkan laba tidak maksimum. Jadi buat apa seorang monopoli memproduksi lebih banyak barang, tapi labanya mengecil gitu ya. Labanya mengecil. Jadi kalau di Q2 itu lebih banyak barang dijual gitu ya, tapi labanya lebih kecil. Sedangkan kalau di Q bintang itu produksinya lebih sedikit, tapi labanya maksimum. Kalau memproduksi di Q1 juga tidak maksimum nih, produksi lebih sedikit lagi Q1 itu kurang dari Q bintang. Ini juga tidak maksimum gitu ya, walaupun harganya tinggi gitu ya. Harga tinggi, tapi di situ ongkosnya juga tinggi gitu ya. Baik ya. Oke. Ini ya. Monopolis katanya akan menerima economic profit ya atau laba ekonomi itu sepanjang harganya gitu ya, sepanjang harganya lebih tinggi daripada average total cost. Menerima labanya pasti kalau misalnya TR-nya lebih besar dari total cost itu monopoli menerima laba sebetulnya. Oke, ini rumusnya sebetulnya ya. Kalau demandnya 40 min Q, berarti total revenue-nya 40 Q min Q kuadrat. Ya, coba perhatikan tuh ya. Demand atau P sama dengan 40 min Q. Maka total revenue-nya adalah P kali Q sama dengan 40 Q min Q kuadrat. Berarti MR-nya turunannya ya, DTR DQ. Berarti tinggal 40 min 2 Q. Oke ya, tidak ada masalah itu ya. Oke, MR sama dengan MC-nya ya.
MR sama dengan MC, jadi 40 min 2Q sama dengan 2Q ya. Tadi MC-nya 2Q ya. MC-nya 2Q. Ya berarti ininya MR sama dengan MC, Q sama dengan 10 ya. Jadi 4Q sama dengan 40 ya. 4Q sama dengan 40 berarti Q sama dengan 10. Pada saat Q sama dengan 10, masukkan ke tadi persamaan P sama dengan 40 min Q, berarti 40 min 10, berarti P-nya sama dengan 30. Nah, ini kalau misalnya kita lihat nih, ini yang marginal cost-nya datar 2Q berarti kalau Q-nya berapa saja tinggal ini ya ininya datar marginal cost-nya. Nah, berarti labanya ini marginal cost yang datar ya, marginal cost yang datar. Kemudian perpotongannya di sini. Ini perpotongannya berarti pada Q sama dengan 10 nih. Q sama dengan 10 tadi ya. Q 10 berarti P-nya tadi adalah 30. Berarti kotak yang ini adalah berapa tadi? Ayo, luas yang kotak ini labanya berapa? 300 bukan Pak? Ya, ini 300. selisihnya ya. Ini 30 ya. 300. Kemudian ini 20 ya. Yang tadi harganya 30 kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Harga 30, kemudian Q-nya 10, berarti total revenue 30 kali 10, 300. 300. Kemudian average cost-nya di sini tadi berapa? 15. 15, Q-nya 10. 15 kali 10 ya. 15 jadi 150. 150, betul, 150. Berarti labanya adalah 150. Oke, benar tadi. Harus diingat-ingat tentunya ya. Oke, ini ada beban kesejahteraan dari monopoli. Kita telah melihat bahwa monopoli ya kebalikan dari perusahaan kompetitif katanya. Menentukan harga jual barangnya di atas biaya marginal. Nah, patokannya itu. Dari sudut pandang konsumen, harga yang tinggi ini membuat monopoli tidaklah diinginkan. Jadi konsumen sebetulnya tidak mau adanya monopoli ya. Pun harga yang ditetapkan itu di atas marginal. Sebaliknya dari sudut pandang para pemilik perusahaan, harga yang tinggi membuat monopoli sangatlah diinginkan. Jadi dari sisi perusahaan mah pada ingin ya berlaku monopoli ya. Nah, sekarang adakah kemungkinan manfaat bagi para pemilik perusahaan ini melebihi beban yang ditimbulkan kepada konsumen sehingga membuat monopoli diinginkan oleh masyarakat itu secara keseluruhan. Ini jadi tanda tanya. Jadi adakah katanya ya kemungkinan manfaat? Nah, ini pertanyaan. Kita dapat menjawab pertanyaan itu dengan analisis surplus total. Jadi kita melihat surplus konsumen dan surplus produsen. Ya, ingat surplus itu adalah kelebihan daya beli. Kalau konsumen daya beli, kalau penjual daya jual gitu ya. Daya jual, kelebihan daya beli dan kelebihan daya jual. Ya. Atau misalnya kalau didefinisikan surplus konsumen itu kerelaan konsumen untuk membayar barang ya dikurangi dengan harga yang dibayarkannya untuk barang tersebut. Jadi daya beli yang harus dikorbankan untuk monopoli. Kemudian surplus produsen adalah jumlah yang diterima oleh produsen dari penjualan barang dikurangi biaya produksi barang tersebut.
Karena suatu monopoli menghasilkan alokasi sumber daya yang berbeda dari pasar kompetitif, hasilnya pun pasti tidak mampu memaksimalkan kesejahteraan total. Jadi memang tidak bisa mensejahterakan konsumen sebetulnya monopoli itu ya. Karena di sini bagaimanapun kekuatan monopoli sebagai bentuk harga gitu ya, harganya itu di atas daya beli konsumen. Jadi daya konsumen surplus atau surplus konsumen itu sebagian harus dikorbankan untuk menutupi biaya atau harga yang lebih tinggi yang ditetapkan monopoli. Oke, kita lihat lagi. Ini kerugian baku. Kita mulai dengan melihat apa yang akan dilakukan perusahaan monopoli jika perusahaannya dijalankan oleh seorang perancang sosial yang baik. Jadi contohnya kalau lembaga oleh koperasi. Nah, koperasi itu biasanya merancang aspek kesejahteraan ya, ada kesejahteraan anggota. Perancang sosial ini tidak hanya peduli akan keuntungan perusahaan, tapi juga manfaat yang diterima oleh para konsumen. Maka jumlah yang efisien dari segi sosial ditemukan pada saat kurva permintaan berpotongan dengan kurva biaya marginal. Nah, kita lihat nih. Nih, ya, kurvanya lihat ini marginal cost ya. Ini marginal revenue. Nah, ini titik potong ini menggambarkan titik kesejahteraan nih. Kesejahteraan sebetulnya. Jadi kalau misalnya contoh kalau monopoli menerapkan di ini yang tanda panah yang coklat atau misalnya ini menggambarkan marginal cost-nya, ini menunjukkan yang coklat itu marginal cost untuk monopoli, kemudian yang biru itu memperlihatkan nilai pembeli. Lihat nilai pembeli yang biru ya dari kurva demand. Kemudian ongkos monopoli menggambarkan marginal cost yang coklat gitu ya. Marginal cost yang coklat. Nah, atau kalau sebelah sini lihat biaya monopoli ya marginal cost-nya. Kemudian sebelah sini permintaannya yang biru sama yang biru. Nah, kalau di titik tengah, titik keseimbangan sama itu biaya dengan itunya ya. Biaya dengan konsumennya. Berarti itu sosial gitu ya. Sama sosialnya diperjuangkan. Tapi kalau dalam posisi sebelah kiri atau sebelah kanan, itu ada perbedaan antara nilai pembeli dengan nilai monopolis gitu. Jadi di situ tidak efisien sebetulnya. Yang paling efisien itu adalah pada titik potong. Harus diingat ya oleh Anda bahwa kurva marginal cost ini yang naik itu sama dengan kurva supply. Kurva supply ya. Ini yang turun adalah kurva demand. Sehingga dalam teori keseimbangan pasar itu kalau titik potong itu supply sama dengan demand kan? Bisa dipahami supply sama dengan demand. Ya. Jadi titik potong marginal cost dengan kurva permintaan ini menggambarkan kurva penawaran jadi sama dengan kurva permintaan di titik potong. Ini menunjukkan keseimbangan. Di luar itu menggambarkan disequilibrium atau ketidakseimbangan. Jadi misalnya sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Coba Anda perhatikan ya, kalau bisa dipoto gambar ini.
Oke, lanjut ya. Ketidakefisienan monopoli. Kita dapat mengevaluasi efek-efek monopoli terhadap kesejahteraan dengan cara membandingkan tingkat produksi yang dipilih si monopoli atau monopolis ya dengan tingkat produksi yang dipilih oleh perancang sosial. Kita tahu si monopoli memilih untuk menjual jumlah yang ditemukan pada perpotongan kurva MR sama dengan MC, sedangkan si perancang sosial memilih jumlah yang ditemukan pada perpotongan kurva permintaan D sama dengan AR. Nah, gambar berikut, nah lihat gambar ini. Ya. Sorry. Nah, lihat posisinya ya. Ini jumlah monopoli, maksudnya ini the best level of output untuk monopoli ya, yang sebelah kiri ditarik dari MR sama dengan MC, ditarik dari garis ini nih. Ini harga monopoli. Ini jumlah monopoli sebetulnya, kuantitas bagi monopoli ya, kuantitas bagi monopoli. Ini adanya di sini nih, titik potong tadi kata saya MC sama dengan demand ya, di titik ini nih. Jadi lebih banyak nih. Ini kalau dari sisi tadi perancang sosial atau masyarakat gitu ya. Ini yang bagus itu adalah yang lebih banyak nih, lebih banyak barang. Di sini MR sama dengan MC, tapi di sini perusahaan perancang sosial itu tidak memperoleh laba maksimum, gitu ya. Dapat laba tapi tidak maksimum. Contoh kalau kata saya, kalau ini adalah monopoli, yang ini ya titik keseimbangan yang ini. Kalau yang ini koperasi lah, koperasi ya. Kalau koperasi itu laba penting gitu ya, tapi pelayanan penting. Jadi pelayanan itu dianggap sesuatu yang harus dilakukan yang memberikan manfaat pelayanan itu. Jadi ini nanti konsumen lebih banyak menerima kuantitasnya ya, lebih banyak yang dilayani walaupun laba tidak maksimum gitu ya. Tapi di sini monopoli memperoleh laba maksimum. Ingat nanti pertanyaan ya, bedanya monopoli dengan koperasi. Titik keseimbangannya harus bisa Anda gambarkan seperti ini. Silakan, ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada segitiga ya, ada segitiga. Ini perhatikan kalimat ini. Karena suatu monopoli mengenakan harga di atas biaya marginal, tidak semua konsumen yang menghargai barang itu di atas biaya produksinya akan membelinya. Maka jumlah yang diproduksi dan dijual oleh suatu monopoli adalah di bawah tingkat yang efisien secara sosial. Kerugian beban baku ini direpresentasikan oleh luas segitiga yang mencerminkan nilai barang itu bagi konsumen. Dan kurva biaya marginal yang mencerminkan biaya-biaya produksi si monopoli. Jadi lihat besarnya segitiga itu menggambarkan yang tidak efisiennya. Jadi berapa luas yang tidak efisien, yaitu sama dengan segitiga yang tadi, gitu ya, yang tidak efisien itu. Jadi kalau kembali ke gambar ini,
Nah, gambar yang segitiga ini merupakan kerugian beban baku, artinya ketidakefisienan dibandingkan antara monopoli dengan perancang sosial, ya, atau dengan koperasi. Oke. Kita akan lihat. Jadi di sini jelas monopoli memproduksi lebih sedikit daripada kuantitas efisiensi secara sosial. Lebih sedikit tadi ya. Kita akan lihat lagi. Ini kondisi monopoli yang mengalami kerugian, ya. Bahkan kalau misalnya Anda perhatikan, kalau ongkosnya, lihat ya secara cermat nih grafik ini ya. Saya takut Anda justru hanya melong aja. Ya, kalau dengan gambar ini ada 3 kemungkinan nih. Pertama, kalau monopoli itu berhasil menekan ongkos sampai average cost 1, ingat average cost 1, itu berarti perusahaan monopoli itu memperoleh laba, ya. Ya, kalau average cost yang dimonopolinya average cost 1 atau AC1, perusahaan itu memperoleh laba. Tapi kalau monopoli itu hanya berhasil sampai average cost 2, perusahaan monopoli itu break even point. Ya. Jadi memperoleh labanya laba normal, tidak untung, tidak rugi. Tapi kalau ada monopoli yang justru average cost-nya average cost 3, ya, berarti perusahaan itu rugi, gitu ya, mengalami kerugian. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi nih. Ini marginal revenue dan average revenue-nya tetap sama, satu ya, ini. MR, lihat, dan AR, lihat, itu ya. Itu kondisi revenue atau penerimaan monopolis. Kalau monopolis bisa berhasil menekan biaya sampai average cost 1, perusahaan itu atau monopoli itu memperoleh laba maksimum. Ya, kalau AC1, ya, berapa labanya? Lihat tuh kotak itu ya. Kotaknya sudah diperlihatkan antara C, P0, kemudian ke kanan gitu ya. Itu segi 4 itu adalah laba maksimum. Tapi kalau monopoli hanya bisa berhasil menekan biaya sampai AC2, ya, monopoli itu hanya memperoleh laba normal atau impas gitu ya, tidak untung tidak rugi. Kemudian kalau monopoli itu sampai AC3 biayanya, ya, AC3 berarti monopoli itu mengalami kerugian. Mengalami kerugian. Oke, ini keseimbangan jangka panjang. Kemarin ada yang menanyakan kalau jangka panjang itu pada posisi laba normal saja, tidak untung tidak rugi. Ini lihat ini jangka panjang. Jadi kurva ongkosnya ini kurva ongkos jangka panjang, long run marginal cost dan long run average cost. Ya, lihat titik keseimbangannya ini MR sama dengan long run marginal cost di sini.
ya. Kemudian tarik garis ke bawah menggambarkan Q0, posisi tingkat output yang terbaik di Q0 ya. Kemudian tarik garis ke atas ini sampai kepada AR dan AC nih. AR-nya sama dengan AC. Harga sama dengan AC. Kalau harga sama dengan AC itu berarti laba normal. Ya, laba normal atau impas ya. Break even point, pulang pokok sama aja. Ini keseimbangan jangka panjang. Jadi monopoli juga dalam jangka panjang itu sampai kepada posisi revenue-nya sama dengan ongkos. Revenue-nya sama dengan ongkos. Pak, saya ingin bertanya. Ya, boleh. Berarti ini dalam jangka panjang, meskipun dengan asumsi bahwa tetap tidak ada saingan, karena average cost-nya akan semakin naik, berarti di jangka panjang laba supernormalnya akan hilang. Ya, betul. Meskipun Jadi, tidak ada saingan. Kenyataan tidak ada saingan, tapi perusahaan-perusahaan yang merongrong itu pasti ada, gitu ya. Perusahaan itu tetap ada, ingin masuk sebetulnya, ingin masuk. Oleh karena itu dalam jangka panjang tetap aja seorang monopoli itu harus punya tugas merintangi perusahaan-perusahaan lain untuk masuk ke pasar, gitu ya. Rintangannya adalah dengan biaya, ya. Jadi kekhawatiran perusahaan-perusahaan lain untuk masuk ke pasar itu tugasnya dia sendiri untuk membendung, gitu ya, untuk membendung, sehingga sama dalam jangka panjang seorang investor baik monopoli maupun bukan, gitu ya, intinya pokoknya semua semua investasi itu bisa kembali lagi menurut dia. Dalam posisi jadi tidak untung tidak rugi. Kan kalau misalnya dia berusaha investasi segala macam ada jangka waktu sampai sekian puluh tahun, gitu ya, misalnya. Jadi pada 20 tahun investasi maka ya dia pada posisi misalnya pulang pokok, gitu. Gitu ya. Ya Pak, izin bertanya juga Pak. Tapi memungkinkan tidak Pak kalau misalkan revenue-nya itu jadi tidak BEP gitu, ada revenue-nya gitu di kurva ini gitu. Enggak, kalau dalam jangka panjang itu yang terakhirnya sampai posisi itu Pak. Ini Rizky ya. Sampai posisi break even. Jadi kan investasi itu tadi kata saya ada jangka waktunya ya. Seorang monopoli juga ada jangka waktunya. Jadi jangka panjang itu berapa tahun gitu ya misalnya. Ini kita tidak bisa tergantung pada karakteristik jenis investasinya itu, gitu ya. Pada jenis investasinya itu. Kalau misalnya ini sudah pada posisi break even, gitu ya. Jangka waktu sudah pada posisi break even, maka kemudian monopoli juga akan mengeluarkan investasi baru, gitu ya. Investasi baru itu berarti kos yang baru, gitu kan? Ongkos yang baru lagi. Jadi struktur ongkosnya itu akan mengalami perubahan lagi. Oke, gitu ya. Ya baik Pak. Termasuk juga ini kalau misalnya monopoli undang-undang. Ingat undang-undang itu juga ada periodenya. Pada saat sudah sekian tahun
pasti ada peraturan baru lagi gitu kan. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita lihat ini. Monopoli itu ada ini tadi ada hak paten ya, hak monopoli atau hak oktroy. Memang ini mas secara legal saja, barriernya itu dengan undang-undang gitu ya. Tapi kalau skala produksi ini yang harus dipahami, kalau economies of scale maka rintangannya bukan legal, bukan undang-undang, tapi rintangannya tetap skala produksi itu. Selama dia bisa efisien gitu ya, maka dia bisa membendung orang lain masuk ke pasar. Oke, ini efek efisiensi kegiatan monopoli. Adanya laba yang dinikmati oleh monopoli dalam jangka panjang dianggap merupakan efek negatif dari monopoli. Ya, ini kalau misalnya surplus konsumennya terambil oleh monopoli, ini efek negatif. Jadi negatifnya dari masyarakat ya, monopolinya sih tidak negatif, untung aja gitu ya. Tapi dari sisi masyarakat atau konsumen ini negatif. Apa yang diperoleh kebanyakan dinikmati oleh pengusaha yang relatif telah kaya. Monopoli itu tidak ada yang miskin ya. Sementara konsumen yang jadi korbannya adalah masyarakat yang relatif lebih miskin. Sehingga jelas monopoli merupakan kegiatan yang menurut sisi itu normatif tidak baik ya. Monopoli melakukan kegiatan produksi yang dibuat sedemikian rupa sehingga menciptakan barang yang relatif sedikit. Dua alasan itulah memperkuat argumen agar monopoli dinetralisir, yang tidak setuju dengan monopoli. Nah, makanya ada pengaturan monopoli nih. Atau dalam beberapa buku disebut pengendalian monopoli ya. Pengaturan monopoli itu pengendalian monopoli. Ada dua. Pertama dengan kebijakan harga atau pengaturan harga. Yang kedua dengan kebijakan perpajakan atau pengaturan perpajakan. Biasanya pengaturan laba harga ya, pengaturan harga itu dengan menerapkan harga maksimum. Dengan harga maksimum. Ya, sedangkan dengan pengaturan pajak ada dua sebetulnya. Ada dengan pajak per unit, ada dengan pajak yang lamsam sekaligus. Kita lihat nanti ya, ininya. Kita dengan harga dulu nih. Tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan ini adalah agar konsumen membayar pada tingkat harga sesuai dengan harga marginalnya dan konsumen memperoleh barang lebih banyak. Ya. Bersama dengan itu monopoli tidak lagi memperoleh keuntungan yang maksimum gitu ya. Dari kedudukan sebagai monopoli. Ini gambarnya nih, lihat. Sebetulnya sama dengan tadi pendekatan sosial tadi ya, perancang sosial. Jadi ini Q1. Kalau dibiarkan, monopoli akan memanfaatkannya di Q0. Ingat, di Q0 ya, produksinya ini di Q0 dengan tingkat harga P0. Jadi harganya lebih tinggi. Ini monopoli laba maksimum. Ya, laba maksimum. Nah, kemudian dengan pengaturan harga, pemerintah menetapkan harga P1 nih. P1 ini adalah harga maksimum yang ditetapkan pemerintah. P1. Dia dari mana ditariknya? Dari MC sama dengan AR. Ingat, tuntutan tadi konsumen mah ingin selalu MC-nya bukan sama dengan MR, tapi MC sama dengan AR. Ya. Nah, sehingga pemerintah juga melayani dengan kepentingan masyarakat, MC sama dengan AR. Dari sini ditarik, jadi tinggiannya harga itu P1. Kalau P1 diberlakukan, maka monopoli tidak bisa berkutik. Monopoli harus mengikuti ini. Contohnya apa? Misalnya ya. Contoh misalnya harga BBM. Ya, anggaplah misalnya Pertamax gitu ya. Atau apa Pertalite gitu ya, Pertalite.
Harga Pertalite itu kalau dibiarkan dengan harga Pertamina pasti tinggi. Tinggi ya. Harga Pertalite yang ditetapkan oleh Pertamina tinggi, misalnya P0. Di sini Pertamina memperoleh harga keuntungan maksimum. Ya, tapi pemerintah melihat sampai P1 sehingga pemerintah mengeluarkan harga Pertalite itu 6.000 misalnya sekarang. 6.000. Jadi harga P1. Jumlah yang dijualnya lebih banyak Q1 gitu. Q1. Nah, dampaknya adalah monopoli tidak memperoleh laba maksimum. Ya, mungkin laba saja tapi tidak maksimum. Ya, ini keterangannya nih. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Kita lanjut. Kita masuk ke pengaturan perpajakan. Ini ada dua nih pajak ya. Ada lump sum tax. Lump sum tax itu adalah pajak yang dikenakan secara sekaligus. Kemudian ada built-in flexible tax, pajak per unit. Ya, built-in flexible tax adalah pajak khusus atau pajak yang untuk tiap unit yang dihasilkan monopolis. Jadi ukurannya barang. Kalau barangnya hanya memproduksi satu, ya, kalau pajaknya dua ya gitu ya, itu namanya yang built-in flexible tax. Kalau yang lump sum tax itu pokoknya mau memproduksi berapa aja, misalnya dikenakan pajak sekaligus, misalnya 1 juta, produksi 1 juta, produksi 1 juta juga 1 juta gitu ya. Jadi itu kayak fixed cost, sifatnya kayak fixed cost yang lump sum itu. Oke, kita lihat yang lump sum tax. Pengenaan lump sum tax pada monopoli, misalnya seperti biaya izin yang dikenakan oleh pemerintah. Surat izin usaha misalnya ya.
karena jumlah pajak yang dikenakan tidak tergantung pada output, maka pajak tersebut merupakan biaya tetap. Jadi masuknya biaya tetap. Nah, pada gambar kalau hanya biaya tetap ya, maka ini akan diperlihatkan oleh pergeseran average cost. Pergeseran average cost. Sedangkan marginal cost tidak bergeser gitu ya. Marginal cost tidak bergeser. Nah, coba lihat ini gambar. Ya, yang bergeser itu lihat average cost-nya dari AC0 ke AC1. Marginal cost-nya tetap. Marginal cost yang itu. Jadi kalau marginal cost yang tetap, perpotongan dengan MR tetap di situ ya, pada ini kalau ditarik garis ke bawah pada Q0. Pada Q0 ya. Bisa Riki kelihatan? Nah, pada produksi ya, pada produksi Q0 lihat tadinya biaya itu sampai B. Ya. Biaya itu sampai B. Nah, tapi karena ada pajak, AC-nya bergeser jadi AC aksen, sehingga biaya bertambah menjadi K, gitu ya. Menjadi K. Harga tetap tuh, dari titik A ya, P0 harganya. Harganya P0. Ya. Monopoli sekarang memperoleh labanya yang lebih kecil, yang tadinya CBA P0 atau CP0AB tadinya ya, sekarang menjadi LP0AK. Ya. Jadi laba setelah pajak itu adalah LP0AK, segi 4 itu. Sebelum pajak, sebelum ada pajak, laba monopoli itu CP0AB. CP0AB. Ya. Jadi pajak yang diterima pemerintah dari kebijakan ini sebesar CLKB. Pajak yang diterima pemerintah. Jadi dari kebijakan ini apa yang terasa oleh monopoli? Pengurangan laba ya. Ya, karena biaya yang naik. Bisa ya dipahami ya. Ini lump sum tax, ingat lump sum tax. Jadi AC bergeser lebih tinggi. Tidak mungkin pajak menggeser AC ke bawah. Gak mungkin ya. Karena pajak adalah beban bagi monopoli. Jadi menggeser AC-nya ke atas. Oke, bisa ya. Belum. Bisa dipahami? Parik, ngerti? Parik, Khairil, Irene, ngerti? Asep? Itu berarti Pak, AC-nya naik itu karena ada beban pajak mungkin ya Pak? Iya, pajak. Jadi kan pajak itu sebetulnya bagi perusahaan mah biaya. Ya. Masuknya cost. Masuk biaya kalau bagi perusahaan mah. Jadi ini ditunjukkan oleh average cost yang naik gitu ya. Ya, average cost naik. Jadi average cost-nya pada produksi Q0 ini ya lihat, pada produksi Q0 average cost-nya naik dari B ke K itu ya. Dari B ke K. Ya. Naik ya. Tadinya B yaitu rendah. Sekarang menjadi K. Nah, sehingga laba berkurang. Jadi jarak dari K ke A itu laba tuh. Atau sama dengan dari L ke P0 itu laba ya. Nah, laba per unit. Nah, laba totalnya ya segi 4 itu. Oke, lanjut. Lump sum tax ini kalau disimpulkan, lump sum tax ini karena menyebabkan AC-nya naik, ya
dari AC0 ke AC1, maka keuntungan monopolis tidak lagi sebesar semula sebelum pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaturan monopoli melalui lump sum tax tidak menurunkan harga, melainkan hanya memperkecil keuntungan monopolis. Nah, sekarang pajak yang built-in fleksibel. Pengenaan pajak khusus yang besar kecilnya tergantung kepada besar kecilnya output, sehingga jenis pajak ini akan mempengaruhi biaya variabel. Ingat, ya. Jadi tidak fixed cost, ini variable cost mempengaruhinya, ya, mempengaruhinya variable cost. Nah, akibatnya adalah menggeser biaya rata-rata dan biaya marginal. Ingat, dan biaya marginal. Kalau yang tadi biaya marginalnya tidak bergeser, ya, ini menggeser biaya marginal. Sama-sama ke atas, ya, sejumlah pajak yang dikenakan. Nah, coba lihat gambar nih. Lihat gambar tuh. Tadinya biaya itu adalah AC0 dan MC0, ya. Biaya itu AC0 dan MC0. Yang bawah, yang biru, ya. Ya, kemudian produksinya itu Q0, ingat. Ya, dari MC0 berpotongan dengan MR, itu produksinya Q0. Nah, sekarang dengan adanya pajak yang fleksibel, AC yang barunya setelah pajak adalah AC1 dan MC1. Naik ke atas, ya. Ingat, AC1 dan MC1. Nah, kemudian perpotongan dengan MR-nya bukan dengan MC0 lagi, tapi dengan MC1. Perpotongannya, ya. Sehingga produksinya lebih sedikit. Lebih sedikit, yaitu ke kiri, ya. Berkurang. Produk berkurang menjadi Q1. Jadi Q1 itu ditarik dari perpotongan MC1 dan Oke, bisa dilihat nih. Perhatikan MC1 dan MR. Nah, akibatnya, lihat akibatnya harga kalau pada Q0 harganya P0 karena itu dari titik B, ya. Nah, dengan produksi yang baru akibat pajak ini Q-nya berkurang, Q1. Sehingga harganya juga naik menjadi P1. Jadi kalau dilihat di sini akibat dari pajak fleksibel, ya. Pertama kuantitasnya juga turun, ya. Yang kedua harganya juga naik lebih tinggi. Jadi dampaknya kalau tadi yang lump sum harga tidak menyebabkan naik, tidak berubah. Q juga tidak berubah. Kalau ini Q dan P berubah. Ya, jadi ini apa yang saya katakan tadi ini terlihat bahwa sebelum ada pajak AC dan MC monopolis adalah AC0 dan MC0, ya. Monopolis dapat menetapkan harga sebesar P0 gitu, ya, untuk memperoleh laba maksimal. Setelah pengenaan pajak, AC dan MC monopolis bergeser menjadi AC1 dan MC1. Agar perusahaan tetap memperoleh laba maksimal, maka perusahaan menetapkan harganya pada P1, ya. Jadi harganya berubah. Akibatnya keuntungan monopolis menjadi berkurang, tetapi tingkat harga yang harus dibayar konsumen menjadi lebih tinggi atau meningkat.
Dengan demikian disimpulkan bahwa pengaturan monopoli melalui pajak per unit atau built-in ya akan mengurangi keuntungan monopolis, tetapi tidak efektif menurunkan harga. Jadi pajak ini sebetulnya tidak efektif, tidak membantu masyarakat gitu ya. Tidak membantu masyarakat. Justru dengan pajak ini masyarakat menjadi lebih tertekan dengan harga yang lebih tinggi ya. Harga yang lebih tinggi. Oke, saya kira itu sampai situ monopoli ya. Masih ada kuliah semester minggu depan, masih sekali lagi kuliah. Ya, diharapkan bisa masuk. Mudah-mudahan saya tidak ada gangguan minggu depan tanggal 24. Oh, 24 merah ya berarti ya. Tanggal 24 merah ya. Kalau bisa digeser lebih cepat ya. 2 atau 23 ya. Baik, Pak. Saya minggu depan masih ada kuliah. Kalau bisa bukan hari libur ya, tanggal 23 atau tanggal 22. Oke, terima kasih kalau gitu saya akhiri ya. Mudah-mudahan Anda tetap bisa belajar lebih baik ya, walaupun dengan daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Kita, Pak. Ya, sama-sama.